ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Artinya itu tuduhan saja gitu. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Ada sesuatu yang ironis sekaligus tragis ketika kita membahas Jokowi dan PDIP hari ini. Jokowi, sang mantan kader, tetap menjadi primadona rakyat, sementara PDIP, rumah politik yang pernah menjadi fondasinya, ini perlahan tenggelam dalam kubangan masalahnya sendiri. Lihat saja bagaimana Jokowi bergerak belakangan ini. Dari Temanggung hingga Kendal, sambutan masyarakat begitu meriah, hampir seperti pesta menyambut presiden aktif. Bahkan di mata publik, Jokowi seperti belum turun tahta. Seolah Indonesia punya dua presiden. Satu yang menjabat secara resmi, Prabowo Subianto, dan satu lagi yang terus menjadi pusat perhatian, Jokowi. Ironi yang mencolok adalah bagaimana sosok yang sudah post-power syndrome ini tetap dielu-elukan, sementara PDIP, partai yang mendukungnya 2 periode penuh, kini seperti anak yang kehilangan induk. Megawati, sang ketua umum, tampak makin terisolasi, dan PDIP berjalan sendirian tanpa teman politik, hanya dikelilingi oleh musuh-musuh yang siap memangsa. Di tengah kehancuran ini, Hasto Kristianto, sekjen PDIP yang kini menjadi tersangka KPK, malah mencoba memainkan narasi drama video. Alih-alih membantah kasus korupsi yang menjeratnya atau membawa bukti kuat ke ranah hukum, Hasto memilih memproduksi konten sensasional yang katanya akan membongkar aib negara. Tapi mari kita pikirkan, siapa yang masih percaya pada Hasto? Seorang politisi yang sudah dikenal doyan bermain drama air mata tiba-tiba mau jadi whistleblower? Bukankah ini lebih terlihat seperti usaha putus asa untuk mengalihkan perhatian dari kasus korupsinya sendiri? Video-video itu tidak lebih dari alat propaganda murahan, mencoba menjual sensasi tanpa substansi. Lebih lucu lagi, target dari video tersebut adalah Jokowi. Ya, sosok yang pernah mereka elu-elukan kini justru dijadikan sasaran. Seolah-olah dengan menyerang Jokowi, semua dosa PDIP akan terlupakan. Tapi masalahnya Jokowi malah terlihat santai. Kritik, hinaan, bahkan penghinaan diladani dengan senyum dan kata-kata bijak. PDIP hari ini bukan lagi partai yang dikdaya. Mereka kehilangan arah, kehilangan teman, dan lebih parahnya kehilangan kepercayaan. Setelah kekalahan telak di Pilpres 2024, partai ini seperti kapal tanpa nakoda, hanya menunggu waktu untuk tenggelam. Krisis semakin dalam ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kasus Harun Masiku yang sudah menjadi luka lama, kini membuka borok baru. Megawati, yang tanda tangannya ada di surat Pai Harun, juga mulai dilirik sebagai pihak yang berpotensi terseret. Ini bukan hanya tentang hukum, ini tentang moralitas partai yang katanya anti korupsi. Tapi apa reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Bukannya introspeksi, mereka justru memilih memainkan kartu politik. Menyerang Jokowi dan berharap publik lupa akan dosa-dosa mereka. Tragisnya, publik sekarang lebih pintar. Mereka tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya berdrama. Sementara itu, Jokowi terlihat menikmati perannya sebagai the man in the spotlight. Meski terus diserang, ia tidak pernah kehilangan ketenangan. Bahkan ketika ada seniman yang memamerkan lukisan yang dianggap merendahkan dirinya, Jokowi hanya berkata, ini adalah karya seni, biarkan rakyat yang menilai. Sikap ini seperti tamparan balik bagi PDIP. Mereka yang terus mencoba menyerang Jokowi justru terlihat kecil dan tidak relevan di mata publik. Bahkan para pengkritik abadi Jokowi seperti Rocky Gerung tampak tidak punya bahan lain selain terus membicarakannya. Jokowi adalah magnet perhatian, baik bagi penggemar maupun pembencinya. Mungkin ini adalah strategi Jokowi, membiarkan dirinya menjadi sasaran kritik agar pemerintahan Prabowo Gibran bisa berjalan mulus. Semua serangan diarahkan padanya sementara Prabowo dan Gibran bisa bekerja tanpa gangguan. Jika benar demikian, ini adalah langkah politik yang brilian. Lalu apa yang tersisa untuk PDIP? Mereka terjebak dalam lingkaran setan. Musuh semakin banyak, teman semakin sedikit, dan kepercayaan publik semakin terkikis. Bahkan jika mereka berhasil merilis video rahasia Hasto, besar kemungkinan itu hanya akan memperburuk situasi. PDIP menghadapi pilihan sulit, berubah atau tenggelam. Tapi dengan kondisi saat ini, tampaknya mereka memilih opsi kedua. Jika tidak ada perubahan signifikan, pemilu 2029 bisa menjadi momen terakhir PDIP sebagai kekuatan politik besar di Indonesia. Dan di tengah semua ini, Jokowi hanya tersenyum menikmati masa pensiunnya, dikelilingi keluarga, disambut hangat oleh rakyat dimanapun ia pergi. Ironi terbesar adalah partai yang pernah membesarkan namanya kini perlahan menghancurkan dirinya sendiri.
Di tengah kehancuran PDIP, Megawati Soekarnoputri, sang ketua umum yang pernah begitu berkuasa, tampak seperti bayangan masa lalu yang kian meredup. Dulu, ia adalah simbol kekuatan, pewaris langsung darah Soekarno. Tapi kini, ia terlihat semakin terisolasi, seolah hanya menjadi penonton dari kehancuran partainya sendiri. Megawati mungkin tidak pernah membayangkan bahwa partai yang ia pimpin dengan tangan besi akan runtuh dengan cara seperti ini. Lambat, menyakitkan, dan penuh aib. Kasus korupsi yang menyeret nama orang-orang dekatnya seperti Hasto adalah tamparan keras bagi narasi moralitas yang selama ini coba mereka bangun. Dan jika dugaan bahwa tanda tangannya ada di dokumen PO Harun Masiku benar, maka tidak ada lagi benteng yang bisa melindunginya dari sorotan hukum. Tapi apa yang dilakukan Megawati tidak banyak. Bukannya mengambil langkah drastis untuk menyelamatkan partai, ia justru tampak pasif, seolah menghindari tanggung jawab. Ini adalah sikap yang mencerminkan kepemimpinan yang kehilangan arah, kepemimpinan yang sudah tidak relevan dengan realitas politik saat ini. Hasto Kristianto, sosok yang dulu dipandang sebagai tangan kanan Megawati, kini berubah menjadi beban terberat bagi PDIP. Kasusnya tidak hanya melukai reputasi partai, tapi juga membuka luka lama yang belum sembuh. Harun Masiku, buronan yang entah di mana keberadaannya, menjadi simbol kegagalan hukum di Indonesia, sekaligus momok yang terus menghantui PDIP. Namun Hasto memilih jalan yang aneh, memainkan narasi politik ketimbang menghadapi kasus hukumnya secara langsung. Video-video yang ia rilis lebih menyerupai propaganda murahan daripada upaya serius untuk membersihkan namanya. Dan ketika video itu mulai menyerang Jokowi, publik semakin melihat betapa putus asanya PDIP. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya ingin dicapai Hasto? Apakah ia berharap bisa membakar citra Jokowi dan mengalihkan perhatian dari kasusnya sendiri? Jika iya, maka itu adalah langkah yang sangat naif. Publik Indonesia mungkin sering lupa, tapi mereka tidak bodoh. Mereka tahu mana yang tulus dan mana yang hanya sekadar upaya menyelamatkan diri. Jokowi di sisi lain terlihat seperti pria yang benar-benar menikmati masa pensiunnya. Diserang dari berbagai sisi, ia tidak menunjukkan sedikit pun tanda kegelisahan. Bahkan ketika PDIP dan pengkritik lain mencoba merendahkan dirinya, ia hanya menjawab dengan senyum santai dan komentar yang penuh kedewasaan. Sikap ini bukan hanya mencerminkan ketenangan Jokowi, tapi juga mengungkapkan kelemahan lawan-lawannya. Mereka menyerang Jokowi dengan harapan bisa menggoyangnya, tapi justru terlihat seperti pecundang yang memukul angin. Lebih menarik lagi, Jokowi seolah sengaja membiarkan dirinya menjadi target utama mungkin untuk melindungi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Dengan semua serangan diarahkan padanya, Prabowo dan Gibran bisa bekerja tanpa gangguan. Jika benar ini adalah strategi Jokowi, maka ia adalah seorang pemain catur politik yang sangat brilian. Melihat kondisi PDIP saat ini, sulit untuk membayangkan mereka bisa bangkit dalam waktu dekat. Dengan kasus-kasus hukum yang terus menjerat, kehilangan dukungan politik, dan kepemimpinan yang kehilangan arah, PDIP berada di ambang kehancuran. Pemilu 2029 mungkin menjadi ujian terakhir bagi partai ini. Jika mereka gagal merebut kembali kepercayaan publik, maka bukan tidak mungkin PDIP akan terlempar dari peta politik nasional. Dan jika itu terjadi, maka nama Megawati dan Hasto akan tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang membawa PDIP menuju kehancuran. Sementara itu, Jokowi dengan senyum santainya mungkin akan terus menikmati hidupnya menjadi sosok yang tetap dicintai rakyat, bahkan ketika ia sudah tidak lagi memegang kekuasaan. Ironi terbesar dalam politik Indonesia hari ini adalah seorang mantan kader yang terus bersinar dan sebuah partai besar yang perlahan memudar. Dan publik seperti biasa hanya bisa menyaksikan drama ini dengan campuran tawa dan cemohan. Megawati yang pernah menjadi simbol dari kejayaan PDIP, kini lebih mirip monumen tua yang berdiri di tengah reruntuhan partainya sendiri. Ia adalah representasi dari sebuah era lama yang gagal beradaptasi dengan perubahan. Politik Indonesia hari ini bergerak lebih cepat, lebih dinamis, dan lebih terkoneksi dengan suara rakyat. Tapi Megawati masih terjebak dalam pola lama. Eksklusivitas, keangkuhan, dan pengandalan penuh pada loyalis seperti Hasto. Ironinya, Megawati sering berbicara tentang pentingnya regenerasi, namun ia sendiri seperti enggan melepas kendali. Nama-nama besar di PDIP tumbang satu persatu dari kader hingga orang kepercayaannya. Yang tersisa hanyalah bayangan kejayaan masa lalu yang makin hari makin memudar. Apa yang membuat ini lebih tragis adalah Megawati tidak lagi mampu memanfaatkan karisma atau kekuatannya untuk membendung gelombang serangan. Sebaliknya, ia malah terkesan menyembunyikan diri, membiarkan loyalis seperti Hasto menjadi tameng, meskipun tameng itu kini retak dan hampir hancur. Video-video Hasto yang menyerang Jokowi adalah bukti paling nyata dari keputusasaan PDIP. Bukannya menyelesaikan masalah hukum yang menjerat dirinya, Hasto malah memilih untuk menyeret nama mantan bosnya ke dalam lumpur. Tetapi publik bisa melihat jelas ini bukan serangan politik yang cerdas, melainkan langkah asal-asalan yang tidak punya strategi. Lucunya, Hasto seolah lupa bahwa Jokowi sudah berada di luar pusaran kekuasaan.
Serangan-serangan itu selain gagal mengguncang Jokowi, justru memperlihatkan betapa kecilnya keberanian PDIP untuk menghadapi masalah internalnya sendiri. Bahkan mungkin video-video itu adalah pengakuan tidak langsung dari Hasto bahwa dirinya sudah kalah. Publik pun bertanya-tanya, mengapa Hasto tidak membawa kasus ini langsung ke ranah hukum jika ia merasa punya bukti kuat? Mengapa semua itu hanya diungkap melalui video seperti vlog politik murahan? Jawabannya sederhana, karena Hasto tahu saat kasusnya benar-benar digali lebih dalam, ia yang akan hancur duluan. Di tengah semua keributan ini, Jokowi tetap menjadi figur yang menakjubkan. Serangan demi serangan diarahkan kepadanya, tetapi ia memilih untuk menanggapi semuanya dengan santai, seolah serangan itu hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya yang sudah sangat nyaman.